rahimahullah ta'ala wa qaddasa sirrahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina bid-darin amin. Dan kita telah sampai pada pembahasan bab taubah. Babis sanad al-muttasil, dengan sanad kami yang bersambung kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, babut taubah. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Para ulama berkata bahwa taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, baik itu dosa yang berkaitan antara hubungan seorang hamba dengan Allah atau dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Taubat artinya kembali mendekat kepada Allah setelah kita ataupun setelah seorang hamba menjauh dari Allah. Mendekat kepada Allah artinya melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah artinya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kembali kepada Allah artinya kita kembali melakukan ketaatan setelah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Nah, jika maksiat atau dosa tersebut berkaitan dengan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya tidak ada kaitannya dengan hak manusia, artinya tidak menzalimi seseorang, tidak menghibah, tidak memfitnah seseorang, maka bertaubat dari dosa tersebut memiliki 3 syarat. Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyah. Syarat yang pertama, harus betul-betul melepaskan diri dari maksiat tersebut. Artinya harus betul-betul mencabut diri dari perbuatan maksiat, betul-betul meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa tersebut. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, an yandama ala fi'liha. Syarat taubat yang kedua adalah harus betul-betul menyesali perbuatan dosa tersebut. Betul-betul menyesal, ya. Artinya taubat itu tidak akan diterima tanpa diiringi dengan penyesalan. Karena penyesalan itulah yang akan menjadikan orang betul-betul meninggalkan suatu perbuatan, ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah an yu'zima atau an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Syarat yang ketiga taubat adalah harus betul-betul ada tekad, keinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut ataupun maksiat yang pernah dilakukan. Nah, maka ini adalah 3 syarat yang kalau salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka taubat tersebut tidak dikategorikan, tidak dapat dikatakan sebagai taubat yang sah, ya. Karena suatu perbuatan itu akan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Nah, maka syarat bertaubat tadi ada 3. Yang pertama adalah betul-betul meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian menyesali perbuatan dosa tersebut, kemudian ada tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut, ya. Karena sering sekali orang ketika dia melakukan dosa dia menyesal, tetapi di dalam hati kecilnya masih ada ketertarikan untuk melakukan dosa tersebut. Nah, maka ini tidak memenuhi syarat yang ketiga. Nah, itu syarat taubat apabila orang terjatuh di dalam maksiat yang berkaitan dengan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik.
Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'ah. Tetapi jika maksiat ataupun dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4. Yang pertama dan 2 dan 3 itu sama seperti syarat yang pertama tadi, syarat pada dosa yang berkaitan dengan Allah, ditambah an yabra'a min haqqi sahibiha, yaitu dia harus betul-betul yabra itu berlepas diri, artinya membebaskan diri dari hak, dari kezaliman yang dilakukan kepada orang lain. Ya. Jadi maksiat yang berkaitan dengan hak manusia ini sifatnya adalah perbuatan zalim. Misalnya kita mengambil hak orang lain, harta orang lain, atau kita memfitnah orang lain, mencoreng nama baik seseorang, itu semuanya adalah kezaliman. Nah, maka taubat dari perbuatan maksiat seperti ini tidak cukup dengan menyesali atau dengan 3 syarat yang tadi, tetapi dia harus meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Jika itu berkaitan dengan harta, dia harus mengembalikannya atau meminta untuk dihalalkan. Fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaihi. Nah, jika dosa tersebut artinya dengan cara mengambil harta orang lain, maka dia wajib mengembalikan harta tersebut. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu, jika itu berkaitan dengan qadhaf itu misalnya menuduh seseorang berbuat zina tanpa memiliki saksi, 4 saksi, maka orang tersebut telah menzalimi orang yang dia tuduh. Maka cara bertaubatnya apa? Makanahu minhu aw talaba afwahu. Ada 2 cara. Yang pertama adalah dia harus menerima hukuman yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan qadzaf ini, yaitu menuduh orang baik telah melakukan perbuatan zina, atau dengan cara meminta maaf kepada orang yang dia tuduh. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau dosa tersebut berkaitan dengan ghibah itu artinya kita menyebut kekurangan orang lain, ya, sementara orang tersebut tidak mengetahuinya. Nah, maka ini namanya ghibah. Ya, ghibah. Jika apa yang kita sebutkan itu adalah benar, kekurangan-kekurangan itu benar adanya pada orang tersebut, maka ini namanya ghibah. Tapi kalau apa yang kita sebut itu tidak ada pada diri orang yang kita sebutkan kekurangannya tersebut, maka itu namanya buhtan, atau kalau dalam bahasa kita itu namanya fitnah. Nah, maka bertaubat dari dosa yang seperti ini tidak cukup dengan kita istighfar kepada Allah. Walaupun istighfar wajib, tetapi tidak cukup sampai di sana. Tapi kita harus meminta maaf atau minta dihalalkan, ya, agar tidak dituntut nanti di hari kiamat. Thumma qala wa yajibu an yatuba min jami'idz dzunubi fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahlil haqqi. Imam Nawawi kemudian melanjutkan, dan seorang hamba wajib bertaubat dari seluruh dosa yang dia lakukan, baik itu dosa kecil, dosa besar, dosa yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah ataupun hubungan manusia. Fa in taba min ba'dihha, bagaimana apabila dia bertaubat dari sebagian dosa-dosanya, apakah taubatnya sah? Para ulama mengatakan taubatnya sah dari sebagian dosa, sementara dia masih memiliki kewajiban untuk bertaubat dari dosa yang lainnya. Ya. Lalu apakah taubat itu wajib seketika itu juga? Ketika orang berbuat dosa, dia wajib bertaubat? Ya, para ulama mengatakan dia wajib bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa. Ya. Jika dia menunda taubat, maka kata para ulama, penundaannya untuk bertaubat itu adalah dosa lain lagi. Jadi dosanya akan bertumpuk-tumpuk. Dosa
ya, dosa ataupun maksiat yang telah dilakukan, dosa dari maksiat yang telah dilakukan, kemudian dosa penundaan taubatnya tersebut. Karena ketika orang berbuat dosa, kemudian dia tidak bertaubat, kemudian mati dalam keadaan belum bertobat, maka dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Qala wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubit taubah. Dan dalil-dalil dari kitab ataupun dari hadis ataupun ijma' para ulama itu sangat banyak sekali berkaitan dengan taubat, ya. Tetapi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'ab Al-Iman dari Sayyidina Abu Humamah, ya, Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna sahibas shimal la yarfa'ul qalama 'anil 'abdil muslimil mukhti'i awil musii, bahwa malaikat yang di sebelah kiri yang mencatat keburukan-keburukan, yang mencatat dosa, la yarfa'ul qalam, itu tidak mencatat langsung dosa seseorang, ya. Fa inna dima wastaghfara, la yarfa'u al-qalama sitta sa'at, artinya dia tidak langsung menulis tetapi diberikan masa 6 saat, ya. 6 saat ini berapa? Allahu a'lam, ya. 6 saat itu berapa? Itu tidak dijelaskan karena tidak bisa kita terjemahkan saat itu sebagai jam, ya. Kalau 6 jam berarti ya 6 ya seperempat hari, ya. Tetapi di sini disebutkan di dalam hadis ini sitta sa'atin, artinya diberikan masa waktu 6 saat untuk bertaubat. Artinya kalau sebelum 6 saat tersebut dia bertaubat, maka dosanya tidak tercatat. Tetapi apabila melewati 6 saat tersebut dia belum bertobat, maka malaikat asyimal, malaikat yang di sebelah kiri itu langsung mencatatnya. Fa inna dima wastaghfara, tetapi apabila dia menyesal sebelum sampai kepada 6 saat, wastaghfar, dan meminta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, alqaha, maka perbuatan dosa itu dibuang, artinya tidak masuk di dalam sahifah amal orang tersebut. Wa illa kutibat sayyi'atun wahidah, tetapi jika dia tidak bertaubat dan tidak memohon ampun kepada Allah, maka tertulis baginya 1 perbuatan dosa. Adapun di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban bertaubat dari dosa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kepada Allah, ya. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, ya, wahai orang-orang mukmin seluruhnya, la'allakum tuflihun, agar kalian tergolong dalam orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menang. Wa qala Allah Ta'ala wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Istaghfir, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Memohon ampun itu artinya kita memohon kepada Allah agar dosa kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kepada Allah artinya kembalilah kepada Allah, kembali mendekatlah kepada Allah setelah kita menjauh. Ya, dan mendekat kepada Allah sekali lagi dengan cara kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Dan menjauh dari Allah artinya kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi dekat di sini artinya dekat secara maknawi, bukan dekat secara hissi ataupun bukan dekat secara fisik. Ya. Summa tubu ilaihi, dan kemudian bertaubatlah kepadanya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha.
Taubat yang nasuha itu apa? Taubat yang betul-betul tulus, betul-betul murni, tidak kembali kepada dosa yang pernah dilakukan. Artinya ada tekad untuk tidak melakukan dosa yang sama. Lalu bagaimana apabila di kemudian hari dia terjatuh dalam dosa yang sama? Maka harus bertaubat kembali dan harus memiliki tekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, bertaubat dari dosa ini adalah di antara sifat dari orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bukan orang-orang yang tidak berdosa. Dosa itu adalah sesuatu yang memang menempel pada diri manusia. Pasti kita akan berdosa. Tetapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila dia berdosa segera beristighfar. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Yang pertama, dia selalu menafkahkan hartanya baik itu dalam keadaan mudah atau dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidh, dan dia mampu menahan amarah. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang enggak bisa marah. Ya. Orang yang enggak memiliki emosi amarah, tidak. Ya, justru Imam Syafi'i mengatakan man istughdib falam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa yang dibuat marah tapi enggak ada rasa marah, itu bukan manusia, kata Imam Syafi'i, itu keledai kan. Ya. Dia saja keledai itu diapain aja diam aja, nih mau dipukul, mau ditendang, mau diapa, diam saja. Nah, itu bukan manusia, kata Imam Syafi'i. Wa man isturdi falam yarda, tetapi barang siapa yang dibuat ridho, dibuat puas, dia enggak puas juga, maka fahuwa syaitan, maka dia syaitan. Nah, jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang enggak bisa marah, tetapi dia bisa marah, tapi dia bisa mengelola dan memanage amarahnya. Dia bisa menempatkan amarahnya pada tempat yang benar. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Nah, di antara sifat orang bertakwa ini adalah walladzina idza fa'alu fahisyah, yaitu orang yang apabila dia berbuat fahisyah. Fahisyah ini adalah dosa keji, yaitu termasuk dosa-dosa besar. Artinya seorang yang bertakwa itu tidak maksum dari perbuatan dosa besar. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa-dosa kecil. Dzakarullah, mereka segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka lantas beristighfar atas dosa-dosa mereka. Nah, maka orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak bersalah, tetapi orang yang bertakwa adalah terkadang bersalah, tetapi bedanya apa? Bedanya dengan orang-orang yang fajir. Orang yang fajir itu bersalah dan terus-menerus di dalam kesalahannya, tetapi orang yang bertakwa itu dia bersalah lalu segera ingat Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan perlu kita ketahui bahwa mungkin kalau kita mencari cinta Allah melalui amal-amal soleh, mungkin kita nggak masuk dalam kategori tersebut. Kenapa? Karena betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi ternyata pintu cinta Allah itu sangat luas, bahkan bisa didapatkan oleh orang-orang yang banyak berbuat dosa. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia bertaubat kepada Allah. Maka terkadang dosa ini juga bisa menjadi jalan bagi kita menuju cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Apabila disertai ataupun diiringi, diikuti dengan taubat dan istighfar kepada Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang at-tawwabin, yaitu orang-orang yang banyak bertaubat. Orang yang banyak bertaubat ini adalah orang yang banyak bersalah atau banyak merasa bersalah. Ya, banyak bersalah atau banyak merasa bersalah sehingga dia sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, ini muqaddimah dari bab at-taubah. Insyaallah
pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis-hadis yang berkaitan dengan istighfar dan taubah serta keutamaannya, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau ataupun yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yazidana ilman wa an yubarikana wa an yarzuqana fahma wa an yuwaffiqana amalan salihan wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.